Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Garis Rizky Akbar dari Sekolah SMKN 2 Kota Kediri, dari kelas 10 TKJ 1 nomor absen 22. Pada video kali ini saya akan membahas analisis ancaman jaringan, mulai dari contoh kasus nyata, jenis ancaman, cara kerja, dampak terhadap sistem jaringan, serta cara pencegahannya. Apa itu ancaman jaringan? Ancaman jaringan merupakan segala bentuk potensi serangan, penyusupan, atau aktivitas berbahaya yang dapat mengganggu, merusak, atau mengambil alih akses terhadap infrastruktur jaringan. Kasus yang pertama yaitu penipuan phishing mengatasnamakan bank via WA. Jenis ancamannya, kasus ini merupakan ancaman keamanan cyber jenis phishing. Phishing adalah teknik penipuan cyber yang memancing korban melalui pesan, email, SMS, WA, atau situs web palsu yang dibuat semirip aslinya, yaitu penipuan digital yang dilakukan dengan cara menyamar sebagai pihak resmi, dalam hal ini customer service bank. Phishing bertujuan untuk mencuri data pribadi dan data perbankan korban agar pelaku dapat mengakses rekening korban secara ilegal. Ancaman ini termasuk kejahatan cyber yang berbahaya karena memanfaatkan kepercayaan dan kelengahan pengguna layanan digital. Cara kerja ancaman, yaitu pelaku memulai aksinya dengan mengirim pesan WA kepada korban dan mengaku sebagai pihak bank. Dalam pesannya, pelaku menyampaikan bahwa terdapat transaksi mencurigakan sebesar 3 juta pada kartu kredit korban. Agar terlihat meyakinkan, pelaku kemudian meminta korban melakukan konfirmasi dengan cara mengisi formulir melalui link yang dikirim. Link tersebut merupakan link palsu yang dibuat menyerupai situs resmi bank. Tanpa menyadari penipuan, korban mengisi berbagai data penting seperti nomor rekening, nama lengkap, data pembukaan rekening, nama orang tua, serta kode OTP. Data inilah yang kemudian digunakan melalui mengakses akun perbankan korban dan menguras saldo rekening, bahkan melakukan transaksi dalam jumlah. Dampaknya adalah kerugian finansial korban, kehilangan uang hingga ratusan juta rupiah, kebocoran data pribadi dan perbankan yang dapat disalahgunakan kembali, penyalahgunaan rekening dan kartu kredit untuk transaksi ilegal, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan digital. Cara pencegahan, tidak mudah percaya pesan WA yang mengatasnamakan bank, tidak mengklik link mencurigakan yang dikirim melalui pesan pribadi, tidak pernah membagikan OTP, PIN, password, atau data pribadi kepada siapapun, melakukan konfirmasi hanya melalui aplikasi resmi atau call center bank, segera melapor ke pihak bank dan kepolisian jika menerima pesan penipuan. Kasus yang kedua, serangan DOS terhadap situs KPU. Jenis ancaman yang terjadi pada kasus ini adalah DOS. DOS merupakan serangan siber yang bertujuan melumpuhkan sistem atau website dengan cara membanjiri server menggunakan lalu lintas trafik palsu dalam jumlah sangat besar. Serangan ini termasuk ancaman serius karena dapat mengganggu layanan publik, terutama pada momen penting seperti pemilu. Kerja, pelaku terlebih dahulu menyebar malware melalui tautan berbahaya, email palsu, atau situs tidak aman. Perangkat yang terinfeksi, komputer, server, atau load kemudian dikendalikan secara jarak jauh tanpa sepengetahuan miliknya. Kumpulan perangkat ini disebut botnet. Botnet dikendalikan melalui server, perintah command and control. Pada waktu tertentu, seluruh bot diperintahkan untuk mengirim permintaan akses ke satu target yang sama, yaitu server situs KPU. Ribuan hingga jutaan permintaan palsu dikirim secara bersamaan ke server KPU. Permintaan tersebut tampak seperti permintaan normal dari pengguna asli.
sehingga sulit dibedakan oleh sistem. Server memiliki keterbatasan dalam memproses permintaan CPU, memori, dan bandwidth. Ketika kapasitas ini terlampaui, server menjadi lambat, tidak stabil, atau berhenti merespon. Pengguna asli yang ingin mengakses informasi pemilu tidak dapat masuk ke situs karena server sudah kewalahan. Inilah tujuan utama DOS yang melumpuhkan layanan tanpa harus merusak data. Dampaknya, website KPU tidak dapat diakses secara normal, gangguan layanan informasi publik terkait pemilu, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital pemerintah, terhambatnya distribusi informasi resmi, potensi kerugian reputasi dan operasional institusi. Cara pencegahan: menggunakan sistem keamanan jaringan dan firewall yang kuat, menerapkan DOS protection dan traffic filtering, menggunakan CDN untuk membagi beban trafik, melakukan monitoring jaringan secara real time, menyediakan sistem backup dan redundansi server, meningkatkan kesiapan dan respon tim keamanan cyber. Kasus yang ketiga, waspada penipuan voice spoofing yang meniru suara keluarga. Jenis ancaman pada kasus ini adalah voice spoofing, yaitu bentuk penipuan cyber berbasis rekayasa sosial yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk meniru suara seseorang. Pelaku biasanya meniru suara anggota keluarga atau orang terdekat korban agar korban percaya dan menuruti permintaan pelaku, terutama yang berkaitan dengan uang. Cara kerja: pelaku terlebih dahulu memperoleh contoh suara korban atau keluarga korban, misalnya dari unggahan media sosial, pesan suara, atau panggilan telepon sebelumnya. Dengan bantuan teknologi AI, pelaku kemudian meniru suara tersebut sehingga terdengar sangat mirip dengan suara aslinya. Pelaku lalu menelpon korban dan berpura-pura menjadi anggota keluarga yang sedang mengalami keadaan darurat, seperti kecelakaan atau masalah hukum. Dalam kondisi panik, korban diminta segera mengirim uang atau melakukan transfer tanpa sempat melakukan verifikasi kebenaran informasi tersebut. Dampaknya, kerugian finansial akibat korban mentransfer uang kepada pelaku. Penyalahgunaan data suara pribadi menimbulkan kepanikan, trauma, dan tekanan psikologis pada korban. Menurunnya kepercayaan terhadap komunikasi digital dan teknologi AI. Meningkatnya resiko penipuan berbasis teknologi canggih di masyarakat. Cara pencegahan: tetap tenang dan tidak panik saat menerima telepon darurat. Lakukan verifikasi ulang dengan menghubungi langsung anggota keluarga tersebut. Gunakan kata sandi keluarga untuk memastikan identitas penelepon. Batasi unggahan rekaman suara atau video di media sosial. Jangan langsung mengirim uang tanpa konfirmasi dari pihak lain. Edukasi keluarga tentang bahaya penipuan berbasis AI. Kesimpulannya adalah ancaman jaringan merupakan masalah serius yang dapat mengganggu kinerja sistem komputer dan jaringan, baik pada instansi pemerintah, sekolah, maupun perusahaan. Berbagai serangan seperti phishing, DOS, dan spoofing dapat menyebabkan layanan jaringan menjadi lambat, tidak dapat diakses, bahkan mengalami kebocoran data. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman tentang jenis ancaman, cara kerja serangan, serta dampaknya agar dapat dilakukan pencegahan yang tepat. Dengan penerapan sistem keamanan jaringan yang baik, resiko serangan dapat diminimalkan dan jaringan dapat beroperasi dengan aman dan stabil. Demikian pembahasan analisis ancaman jaringan yang dapat saya sampaikan. Jika masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang keamanan jaringan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.